Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini hari Kamis 16 Desember 2021 bertepatan dengan 12 Jumadal Ula 1443 Hijriah. Maka kita lanjutkan kajian sesi yang kelima dari Daurah Ilmiah di Bandung, di Cilepong, di Masjid Anwarus Salaf. Maka pembahasan khusus untuk umahat secara eksplisit dan secara implisitnya untuk kita semua, karena kita para ulama ilmu membutuhkan ilmu dari berbagai bab. Maka kiat-kiat ataupun sifat-sifat tentang wanita salihah, maka ketahuilah ya Allah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mensifatkan bahwa penduduk surga itu sangat sedikit dari jenis kaum Hawa, dari jenis wanita. Maka kebanyakan api neraka full house diduduki dan ditinggali oleh An-Nisa. Dan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sesuai dengan banyak hadis. Maka hadis yang pertama dari Imran bin Husain, hadis yang muttafaqun alaih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittalaqtu 'alal jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wal masakin. Fatalaqtu ila an-nar fara'aitu aktsara ahlaha an-nisa." Maka ditampakkan kepadaku surga yang mana kebanyakan penghuni dari penduduk surga adalah orang-orang fakir dan miskin dan papa. Kemudian aku ditampakkan kepadaku api neraka. Fara'aitu aktsara ahlaha an-nisa. Maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para perempuan. Dan begitu pun di dalam hadis yang muttafaqun alaih juga dari Abi Sa'id Al-Khudri, di saat Nabi melaksanakan khutbatul Id atau khutbatul Fitr, maka di ujungnya Nabi mendatangi bagian perempuan bersama Bilal, dan Nabi mengatakan masih dalam khitab khutbah, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa taqulna al-istighfar, fa inni ra'aytukunna aktsara ahli an-nar, fa inni ra'aytukunna aktsara ahli an-nar." Maka wahai para perempuan, banyaklah beristighfar dan banyaklah bersedekah dari harta-harta kalian, karena aku melihat penduduk ahli neraka kebanyakan dari para perempuan. Maka dari khobar yang sahih dari dua hadis yang kami sebutkan menjadi pendalilan bahwa neraka itu penghuninya kebanyakan dari dua pilihan, male or female, adalah female, adalah kaum perempuan. Intermezzo, kalau ditanya bagaimana mereka orang-orang LGBT, orang-orang transgender, mereka masuk kemana? Penghuni surga apa neraka? Kita jawab, tidak ada bentuk ketiga. Hanya laki-laki atau perempuan, male or female, tidak ada bentuk transgender,
yang tadinya sebelum SMA dikenal laki-laki, waktu kuliah menjadi perempuan. Tidak ada seperti itu. Maka dia akan dimasukkan laki-laki ataupun perempuan. Adapun perempuan, maka jenis kelamin ini yang paling banyak masuk kepada api neraka. Di sini menandakan bahwa al-fitnah yang paling banyak menerpa kepada jenis manusia yang tidak mudah untuk dibendung di saat fitnah itu jatuh kepada para wanita. Dan di sana sebagai gambaran masih menjelaskan tentang wanita itu paling banyak penduduk api neraka dan paling sedikit penduduk surga. Di sana ada khabar yang lebih description, lebih detail. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la di dalam musnadnya. Berkata Abdullah bin Amr bin Al-As, hajjaitu aw i'tamartu ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi hadzal makan. Fara'ayna al-ghurab wal ghurban yajtami'una hahuna. Faminhunna ghurabul aqsam. Apa makna hadis ini? Di saat aku dulu sedang haji ataupun umrah bersama Nabi, kata Abdullah bin Amr bin Al-As menceritakan hadis, dan dia juga kemudian duduk di tempat itu. Maka aku mendapatkan pada saat itu kumpulan gurban. Gurban adalah jamak dari ghurab ataupun gagak. Dan burung gagak ma'ruf spesiesnya. Namun disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di saat kami melihat satu ghurabul aqsam. Ghurabul aqsam adalah spesies yang hampir punah, yang langka dari jenis gurban ataupun burung gagak, yang mana dia ahmarul minqarain wa rijlain. Ahmarul minqarain wa rijlain. Dia itu dua paruhnya dalam keadaan merah dan dua kakinya berwarna merah menyala dan seluruh tubuhnya hitam. Maka spesies ini jarang, mungkin 1 sampai 1000. 1000 spesies semuanya hitam dari gagak, maka yang paruhnya merah dan kakinya merah itu dinamakan ghurabul aqsam, dan ini spesies yang sangat jarang. Maka di saat Abdullah bin Amr bin Al-As duduk bersama gurunya yang mulia Nabi Muhammad SAW dan melihat ghurabul aqsam dari kumpulan ghurab yang sauda, yang hitam legam, maka jelas terlihat kakinya merah, paruhnya merah. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi? La yadkhuluna al-jannah min al-mar'ah ila kaghurabil aqsam min tilkal qurban. Maka tidaklah manusia dari jenis perempuan yang masuk kepada surga sangat sedikit bagaikan ghurabul aqsam dari jenis tilkal ghurab. Selangkah-langkahnya ghurabul aqsam dari ghurab-ghurab yang hitam legam. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la al-Mausuli, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Hamad Ibnu Zaid an Abi Ja'far al-Hatmi dari Umarah Ibnu Huzaimah dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Semua rijalnya yang kami sebutkan sifat. Maka hadis ini dimasukkan pula oleh Syekh kami Al-Muhaddits Muqbil Al-Wali'i di
di dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain. Maka dari kabar-kabar yang sahih yang telah datang kepada kita, mulai dari hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Sa'id Al-Khudri dan dari Imran bin Husain, dan yang ketiga sekarang dari Abdullah bin Amr bin Al-As, maka menjadi kabar yang pasti, bukan berita yang hoax, bahwa nasib kaum perempuan female dari jenis manusia, mereka lah kebanyakan penghuni api neraka. Dan begitu pun jenis female dari manusia yang menjadi penduduk ahli surga sangat sedikit. Dan ini adalah ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berpikir, ibu kita dari kaum Hawa, istri-istri kita, pakai istri-istri, tidak seperti biasa istri kita, mungkin untuk mewakili bilangnya istri kita. Maka untuk istri-istri kita pun dari kaum Hawa, dan putri-putri kita pun dari kaum Hawa. Maka the big question, pertanyaan besar, masuk ke kelompok apakah dari istri-istri kita, ibu-ibu kita, adik-adik kita yang perempuan dan anak-anak putri kita? Di saat Nabi menyebutkan mereka di surga bagaikan gurabul aqsam bintil kalburban, bagaikan spesies daging aksum yang langka, yang mungkin 1 dibanding 1000, dan yang lainnya dari jenis perempuan-perempuan yang ada. Maka oleh sebab itu, pembahasan pada kesempatan hari ini bagaimana kriteria dan sifat-sifat wanita yang salehah, yang diridhai oleh Allah, maka itu perkara yang sangat urgen, sehingga menjadikan exception, pengecualian dari keluarga kita, para perempuan, agar tidak dimutlakkan seperti di dalam hadis ini, ra'aitu aktsara ahlaha an-nisa, aku melihat api neraka dipenuhi full house oleh para perempuan. Insya Allah illa keluarga-keluarga kita. Dan begitu pun di dalam hadis tadi, bahwa tidaklah masuk surga dari perempuan sangat sedikit, kecuali bagaikan gurabul aqsam min tilkal burban, itu juga sedikit. Maka kita mengharap kepada Allah agar kaum nisa, baik dari kerabat-kerabat kita ataupun dari para ummahat, dari thalibat ahli sunnah wal jamaah dan para asatidahnya, semoga Allah menjadikan mereka semua menjadi penghuni surga. Amin. Dan perlu diketahui, di sana datang hadis-hadis yang menggandengkan kenapa perempuan-perempuan itu menjadi banyak penghuni api neraka. Maka dengan adanya the reason, alasan itulah agar kita mengambil beberapa sifat wanita-wanita yang as-salihat, dikarenakan tidak masuk kepada penyebab mereka kebanyakan terpuruk dan tersungkur dan terjerembab di api neraka. Maka telah dikabarkan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang keberadaan mereka, kenapa mereka banyak memasuki api neraka. Pertama, hadis yang menjelaskan tentang keadaan itu, hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittalaqtu ilan nar, fara'aitu aktsara ahlaha an-nisa." Maka aku melihat kepada api neraka dan aku melihat penduduk yang paling banyak, mayoritasnya adalah penduduk yang dihuni api neraka itu oleh wanita. Maka bertanyalah,
wanita yang cerdas kepada Nabi, "Ya Rasulullah, madadina? Apa yang terjadi kepada kami ya Rasulullah? Takfurna la'na wa takfurna al-ashir." Ini jawaban dari Nabi. Dua pertanyaan. Takfurna la'na wa takfurna al-ashir. Yang pertama, karena banyak dari kalian lisannya terbiasa dengan melaknat. Dan yang kedua, takfurna al-ashir. Yang kedua adalah kufur kepada mu'asyarati zaujah wa mu'asyarati zauj. Kufur kepada hubungan suaminya. Maka di beberapa riwayat disebutkan, "Anakfur billah, apakah kami telah kufur kepada Allah?" Maknanya kafir, kharij minal millah, keluar dari Islam. Maka dijawablah, bukan. Kufur nikmah itu sama seperti kufur yang keluar dari Islam. Gak nyebut wayang, ditunggu nih tadi. Maka setelah itu disebutkan, apakah kufur itu mengeluarkan kami dari agama wahai Rasulullah? La. Disebutkan di sini definisi dari takfurna al-ashir. Idza dama zawjuha bil husni ilaiha summa lam yati bi syai'in fa yaqul anta la taf'al khairan qat, anta la tuhsin bi khairan qat. Ini ditafsirkan oleh Nabi dari riwayat bahwa makna takfurnal ashir, seorang laki-laki yang memberikan kenikmatan kepada istrinya, baik sandal, diberikan pakaian, dan papan, diberikan rumah, yang alhamdulillah rumahnya meskipun sederhana, yang jelas bukan RSSSSSSSS, rumah sangat sederhana sekali, selonjor saja susah sekali. Maka apa kurangnya laki-laki ini? Salafi, memberikan rumah, memberikan sandal, pangan, dan pangan juga. Setiap hari makan rendang, setiap hari makan gulai, karena daerahnya di Sumatera Barat misalnya, nikmat makan rendang, makan gulai. Dan diberikan juga sedekah yang tidak diberikan oleh siapapun. Bapaknya tidak bisa memberikan sedekah, saudaranya yang laki-laki tidak bisa memberikan sedekah batiniyah, sehingga dia merasakan seorang perempuan dan dia bisa mendapatkan seorang anak saleh ataupun putri yang salehah dari sedekah batiniyah. Maka perempuan, seorang istri, diberikan nikmat oleh suaminya, sandal, pangan, dan papan, ditambah dengan kenikmatan batiniyah, maka kurang apa lagi. Namun pada suatu hari dia berkata, "Bang, oh itu di Sumatera lupa, di sini kan, di dia mah terus pernah minta sepatu ya kan, tidak dulu, bukan tidak dulu, yang tidak. Akang Kemuni tidak pernah memberikan sepatu dari semenjak kita menikah. Kapan menikah? Baru 3 bulan yang lalu. Sabar sedikit, baru bayar petang untuk walimah." Akhirnya diminta dan diminta, maka tidaklah keluar setelah itu. Si Akang mah tidak pernah cinta kepada si Nyai. Setiap Nyai meminta, maka si Akang mah tidak pernah ngasih kepada Nyai. Memang tidak pernah mencintai Nyai. Seperti itu. Maka dia nafikan kebaikan-kebaikan dengan ucapan tidak pernah cinta kepada Nyai. Maka permintaan dia untuk membeli sepatu akhirnya menghancurkan
kufur nikmat kepada semua nikmat yang diberikan. Pepatah Indonesia mengatakan, bagaikan hujan sehari melimbas dari kemarau bertahun-tahun. Maka itulah keadaan dari penyebab perempuan masuk kepada api neraka. Adapun takfurnal asyir telah dijelaskan di riwayat oleh Nabi. Lalu takfurnal laknat. Apa itu takfurnal laknat? Banyak melaknat. Mohon maaf, di sini saya butuh request. Terus terang, karena istri-istri kami dari luar, kita mempunyai hanya barang impor. Dan di sana yang sesuai dengan ucapan Nabi. Masalah laknat, di sanalah tempatnya di Arab. Maka kami mendengar mulai dari perempuan dan laki-laki di jalanan. Sedikit-sedikit Allah yang anut, Allah melaknat. Dan banyak dari perempuan-perempuan cekcok dengan suaminya. Kita dengar dari keluarga perempuan, Allah yang anak, Allah yang syakar, Allah yang abawai. Kita melakukan seperti itu. Allah melaknatmu, Allah melaknat wajahmu, Allah melaknat kedua orang tua. Ucapan-ucapan seperti ini sudah terbiasa di mulut-mulut mereka. Makanya istri-istri kita dari Arab dan hadis ini dari Nabi dan Nabi dari Arab, maka di kehidupan mereka sehari-hari takfurnal laknat itu mati. Banyak yang mengucapkan laknat. Allah yang mana? Dikit-dikit Allah yang mana? Seperti itu. Maka di sini saya minta request. Bagaimana keadaan umat Indonesia yang antum punyai dari istri ataupun anak-anak yang sudah mengaji, ataupun orang awam yang ada di saat antum di pasar, para ibu-ibu keluar kalimat-kalimat laknat, silakan dijawab. Yang antum dapati misalnya di tempat-tempat umum, apakah tersebar yang bisa minum? Silakan dijawab. Kalau mengeluh beda lagi, bukan laknat. Ada yang menyebut laknat. Paling menyebut binatang. Dasar komodo, itu bukan. Menyebutkan binatang, baik binatang yang biasa berada di sekitar kita seperti anjing, yang plesetannya anjir, ataupun binatang-binatang yang memang dia itu bersifat buruk seperti keledai, lambang kebodohan di Arab, ataupun mungkin binatang-binatang yang imajinasi seperti megalodon atau dasar Tyrannosaurus. Lebih marah ke istrinya misalnya seperti itu bisa disebutkan dengan pengejekan. Namun laknat perkara yang lain. Maka meskipun sama keluar dari lisan, dibarengi dengan rasa marah, namun lain hukumnya. Likul maqam maqal, walikul maqalin maqam. Maka di saat perempuan mengatakan kepada suaminya Allah yang anut, kepada perempuan yang lain Allah yang anuti, atau kepada laki-laki yang lain Allah yang anut, Allah yang anukum, ini masuk kepada dosa yang besar. Karena pertama di dalam hadis tadi dari Ibnu Abbas, takfurnal laknat, penyebab masuk kepada api neraka. Banyak melaknat. Lalu apa definisi laknat? Disebutkan di kutub Qomus seperti Maqayis Lughah, As-Sihah, dan Lisan Al-Arab dan yang lainnya. Makna laknat adalah ibtian anil khair. Suatu doa ataupun ucapan yang tujuannya menjauhkan kebaikan dari orang ini, seperti iblis, laknatullah, dan yang lainnya. Maka jika perempuan mengucapkan ucapan seperti ini kepada suaminya, kepada perempuan yang lain, maka masuk kepada dosa yang besar. Karena berhubungan dengan qada dan qadar dari Allah Jalla wa Ala, dan masuk kepada penjauhan hidayah. Apa hubungannya dia dengan menjauhkan hidayah darinya?
Berbeda hanya sekedar mengucapkan binatang yang sudah diedit menjadi ganjil, misalnya. Maka perkara yang biasa, meskipun dia penghinaan. Namun di sini masuk kepada Allah yang anak, semoga Allah menjauhkan hidayah dari selamatnya. Maka di sini hukumnya adalah dosa yang sangat besar seperti hadis yang kita sebutkan. Dan demikian telah datang riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ataupun Al-Bukhari dan Muslim dari Zabit Ibnu Dhahhak dari Ashabus Syajarah, yang mana dia meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man la'ana mu'minan kaqatlihi, man la'ana mu'minan kaqatlihi. Barang siapa yang melaknat seorang mukmin, seperti kita di sini yang hadir seorang mukmin semuanya, insya Allah. Kemudian ada seorang melaknatnya, Allah yal'anu, maka berarti dia telah seakan-akan membunuhnya. Dan dosa membunuh jelas di atas dari dosa hanya sekedar menghardik, menghina, memukul. Dosa pembunuhan masuk kepada al-hudud, bisa dikisos jika memang membunuh an-nafsu binafsi. Maknanya berbeda hukumnya. Hukumnya orang yang melaksanakan ucapan Allah yal'anu lebih syadid, lebih besar daripada dia marah dan menyebutkan kepada saudaranya dasar rektor, dasar Tyrex dan sebagainya. Maka hukuman dari Allah lebih dahsyat di saat menyebutkan laknat. Maka dikatakan oleh Nabi kaqatlihi, seakan-akan dia adalah orang yang membunuhnya. Maka inilah dari sebab kenapa kaum perempuan banyak menghuni api neraka, dikarenakan takfurnal laknat wa takfurnal asyid. Dan yang ketiga, banyak meminta tolak kepada suaminya, meskipun suaminya telah berusaha dengan baik membahagiakannya, namun perempuan ini banyak meminta tolak tanpa uzur syar'i. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari Thauban. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu imra'atin talaba talaq min zawjiha lam yari raihatal jannah." Riwayat haramun an tadkhulal jannah. Maka di dalam hadis ini pun dari penyebab banyak kaum Hawa yang full house menjadi penduduk api neraka dikarenakan banyak meminta tolak, mengancam untuk meminta tolak dalam berbagai masalah. Misalnya kurang uang belanja pada pekan ini yang biasanya dikasih 300 menjadi 295. Maka dia berkata perempuan ini, "Ya udah Bang, kalau begitu ceraikan aku. Pulangkan saja aku pada ibuku atau bapakku." Dalam permasalahan sedikit-sedikit setelah itu dia akan berkata, "Sudahlah Bang, kalau begitu pulangkan aku pada ibuku dan bapakku." Maka permintaan tolak dari perempuan yang ditakik tadi, "Ayyu imra'atin talaba talaq min zawjiha biduni ma ba'sin," tanpa ada udzur syar'i, maka menyebabkan dia di dalam api neraka. Maka ini sebab dari beberapa sebab juga. Apalagi udah belajar, kita nggak bisa pulang, nggak boleh masuk rumah. Maka di sini perempuan dari penyebab yang ketiga yang penghuni api neraka adalah banyak meminta tolak. Kembali kepada permasalahan tadi, bisa minum. Gimana prakteknya? Banyak perempuan seperti itu. Silakan dijawab.
Meminta cerai seperti itu, mengancam cerai dan sebagainya, banyak. Di orang-orang Indonesia yang punya istri kan banyak, yang punya adik perempuan atau bibi banyak seperti itu. Ditafsir istri satu istri. Secara umum itu kan punya kakak secara umum. Berarti sama. Hadis ini siapa yang membuat redaksi? Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad minal Arab. Dan kita istri-istrinya di para Arab merasakan seperti ini. Alhamdulillah, meskipun